Ya, assalamualaikum Pak Haji. Saya dari Blora. Dari Blora, iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Udah 3 kali ini ke sini. Blora, Jawa Tengah. Iya. Desa apa? Desa Murah Harjo. Desa Murah Harjo. Kecamatan Unduran. Kecamatan Unduran. Oh iya. Ya. Kabupaten Blora. Blora. Iya. Alhamdulillah Pak Haji, saya sudah 3 kali ini ke sini. Kemarin itu bulan apa ya, Agustus, Oktober saya kesini tuh. Alhamdulillah sudah banyak Pak Haji yang terkabul. Saya juga udah bersyukur. Wow, tepuk tangan dulu dong dari Blora. Iya. Blora adalah kota centong. Iya. Centong kita dari Blora. Iya Pak. Tapi saya dapatnya yang terkabul dari sini centongnya. Oh. Kalau lagi sakit apa sih saya centongin. Ini patung arwana dari Blora. Oh iya iya. Ya. Ini Pak Haji, kan saya itu sama suami itu kan sendiri-sendiri. Saya kerja di Semarang yang sudah cerita waktu itu. Cuma Ibu suami kerja di saya Semarang. iya. Suami Kerja di rumah yang bengkel servis dinamo itu. Oh iya. Karena waktu itu dari kesalahan saya banyak anugerah, kan saya takut di rumah. Tapi mulai sekarang sudah banyak yang kabul. Contohnya kayak BRI yang waktu itu minjam sertifikat orang. Saya kan doanya seperti yang dibilang Pak Haji, lunas hutang tanpa bayar, tanpa dilunasin sama yang punya sertifikat. Wow, tepuk tangan dong. Waktu itu orangnya Senjata iya. makan tuan yang punya sertifikat blow on. Terus dia tuh suka marah-marah waktu itu Pak Haji. Tiba-tiba kemarin itu datang, Bu, tolonglah kalau sudah ada dibayar, katanya. Pasti, kata saya kan Pak Haji, pasti Jadi saya kalau bayar. ngomong harus kata-kata Iya. pasti ya. Iya, pasti saya bayar, tapi tolong ya doain, Allah belum kabulkan, kata saya gitu Pak Haji. Saya ini mau ke Jakarta, dapat panggilan dari Wapres. Semua orang nggak percaya Pak Haji kan, saya Dipanggil wapres. saya Orang Blora. iya. Bubrang. Makanya gini Pak, pertama itu saya kan nekat, punya uang 300.000 datang ke Jakarta. Turunnya di pool itu jam 1 malam. Saya dikerubungi sama yang apa itu namanya, gojek-gojek itu. Mau kemana Bu? Ini masih malam, saya mau ke kantor Wapres, kata saya kan. Ngapain Ibu itu? Mau ke kantor wapres. Iya Pak. Terus Aduh. diketawain Pak. Ya iyalah. Ibu itu muka kalau desa masalah kota. masih punya uang, pulang aja, katanya. Enggak, saya udah niat, pasti saya bisa masuk, kata saya gitu Pak Haji. Jam 4 subuh saya diantarnya ke masjid apa tuh ya, Istiqlal. Saya itu Kantor wapres di Istiqlal ya. bukan, saya nunggu siang Pak Haji, nunggu siang ke situ. Jadi Kirain saya kantor ini kayak wapres di mimpi Istiqlal. ya. Saya berdoa di situ dulu, pikir saya kan, ya Allah kok saya bisa sampai ke sini ya, kata saya gitu Pak. Sampai saya jalan itu terjatuh. Ibu ngapain jatuh? Ya saya ini nggak percaya bisa masuk ke sini, kata Ke Istiqlal saya. ya. Iya Pak. Oh gede Istiqlal daripada ibu ya. Kan Istiqlal gede banget. Terus paginya saya bisa di depan kantor Bapres itu, saya apa namanya disuruh isi formulir lewat barcode itu Pak. Ya. Ibu nanti kalau pengajuannya berbobot bisa diterima lewat WA, kata Pak. Apa ya pengajuan saya? Saya pengen lunas hutang aja di. Tepuk tangan dulu dong. Iya beneran itu. Hajat lunas hutang menghadap wapres. Aduh. Terus kemarin Pak Haji, Ini benar-benar ilmu RDAY banget. memang Pak ilmunya itu semua teman saya gini, kamu kok bisa ya seperti itu kan gitu. Bisa lah. Terus yang kemarin itu Pak, tinggal 1 hari, saya belum punya duit untuk ongkos ke Jakarta. Kalau saya nggak pesen tiket, besok saya ketinggalan ini panggilannya kan 12 Desember hari Ya. Kamis jam 8. Pesen tiket aja sama agen. Pak, boleh nggak pesen tiket, tapi bayarnya besok di bis. Kayak orang yang belakang tadi ya. Mau perintah sedekah 10 juta ya. Wah. Terus kata yang Alhamdulillah. agen tiketnya bisa bayarnya di bis.
Ya karena belum dapat transferan Pak, saya juga nggak tahu mau ditransfer siapa kan Pak. Mau ketemu Pak Wapres. Iya, suami saya bingung. Ya iyalah, jangankan suami lu, ini aja yang datang aja pada bingung. Kok ya bisa? Jangankan laki belum lu, punya ini kita ini yang bukan lakinya aja bingung. Belum punya uang Pak, sudah pesen tiket. Kalau nggak dapat transferan nanti dimarahin sama orang jual tiket. Ya Nggak, iya. pasti bisa kata saya. Kalian bener Pak Haji. Pasti bisa kata Itu saya ilmu gitu siapa Pak. tuh? Ilmu Pak Haji. Waduh. Tepuk tangan bilang. Ilmunya Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji, habis sholat maghrib, bibi saya itu tanya, kamu di mana Lis? Di rumah kata saya. Oh nggak kerja, pengen ke Wapres Bi, nggak ada duit. Man, shoot dulu man. Coba ulangi lagi. Kamu di mana katanya? Saya lagi di rumah Bi, nggak kerja. Enggak, saya itu mau ke Wapres, tinggal besok waktunya, tapi belum ada tiketnya. Saya bilang, berapa sih tiketnya? 210 kata saya kan gitu Pak Haji. Yeah. Terus bibi saya tuh ngasihnya cuma 200. Ini untuk tambah-tambah aja ya, alhamdulillah kata saya gitu Pak Haji. Dikasih berapa? 200. Wah. 10.000. Terus adik saya juga tiba-tiba nanya, besok jadi nggak deh katanya mau ke Jakarta. Nggak tahu lah, ini duitnya kurang kata saya gitu Pak Haji habis maghrib itu. Udahlah bude, aku ada rezeki sedikit ya, saya tambahin katanya. Udah gitu ditambahin 100.000 Pak Haji. Ya. Terus anak saya nggak punya ongkos sekolah, nggak ada belanja ini. Udah saya belanja dulu subuh-subuh. Bu, kata suami saya, nanti ibu tuh pegangan apa kok belanja segala. Udahlah Pak, yang penting tiket terbeli, masalah sampai Jakarta gampang. Ilmunya tadi Pak, saya ditanya ini tuh bibi, jadi berangkat, jadi ini udah di bis kata saya. Cukup duitnya, masih ada. Tadi malah saya belanja 50.000, masih ada 30.000 kata saya Pak. Dipegang 30.000 tuh bangga saya, nggak takut nanti naik apa gitu, nggak takut. Terus pas udah di bis itu jam 4, anak saya kan kerja masih jadi ABK Pak di kapal. Mak lagi di mana katanya? Lagi di bis kata saya gitu. Memang Mak mau kemana? Mau ke Wapres. Mak Salah satu pasien RDA yang super yakin. Ya Pak Haji, memang gitu saya. Terus Mak ada uang ada, saya bilang masih 30.000 kata saya kan. Tenang, jangan khawatir nak kata saya, pasti Mak bisa. Ya Allah Mak, dengan uang 30.000 Mak nekat. Iya. Enggak lama itu ditransfer 500.000 sama anak saya. Wah alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. pertolongan Allah injury time. Iya. Detik-detik terakhir. Udah gitu saya telepon teman, nanti kalau aku mau nginap tempatmu semalam bisa nggak besok pagi mau ke Wapres. Mau ngapain Pak? Terus kata iya Pak, saya bilang gitu. Takutnya saya di jalan lagi kayak yang pertama itu banyak Gojek ngerumunin, saya diketawain kata saya gitu. Teman saya juga bingung. Saya turun di Lebak Bulus, saya pesan Lebak Bulus. Iya. Bukan Lebak Burus. Saya turun situ naik Gojek teman saya pagi-pagi diantar. Terus saya tuh kok udah dapat panggilan baru di situ sebentar. Ibu Sulistiawati dari Blora katanya. Ya Allah alhamdulillah saya masuk Pak. Saya masuk terus banyak yang salah katanya ngisi-ngisi datanya. Masih banyak yang kurang. Terus saya tuh gini Pak. Saya masalah itu saya nggak pikir, yang pikir alhamdulillah kok saya bisa masuk ya kantor Wapres. Yang kemarin saya diketawain, ibu pulang aja katanya. Terus saya di situ kayak diwawancara gitu Deketin Pak. mic-nya. Kayak diwawancara sama, saya kira Pak Gibran langsung. Rupanya itu ada anggota Pak di situ kan. Oh bukan nama Pak Gibran. Bukan. Terus saya nanya, Pak Gibran kemana? Pak Gibrannya mana? Ibu nanyanya gimana?
Pak Gibran kemana gitu? Pak Gibrannya ini mana kok? Saya katanya ketemu Pak Gibran di sini. Saya mau bilang ini kan Mandiri ini kan banyak benar bunganya kata saya. Saya mau bilang Pak Gibran minta lunaskan utang aja kata. Maaf ya lama. Terus kata bapak yang itu, Bu, saya ini stafnya yang menerima laporan ibu. Nanti tergantung hasilnya, katanya Pak. Saya ceritalah di situ. Terus saya kesini tuh kan udah mau pulang ini, udah aman ada uang 500 kan Pak tadi. Tapi ternyata anak saya yang di pondok WA, bayarnya kurang, sakunya habis. Jadi udahlah, ini rezeki anak saya berarti saya transfer Pak ke pondok. Udah gitu kata teman saya kasihan kalau kelamaan di situ lihat kondisinya kan Pak. Saya cerita ilmu RDAY pengen kesini cuman belum katanya belum pas katanya kan. Jadi daripada aku nunggu dapat transferan lagi, bagusan uang 50.000 aku bawa ke Bogor kata saya. Saya beli yang di kereta api ditempel-tempel itu kan cuma 50.000 tadi. Saya sampai ke situ. Kereta api yang ditempel-tempel. Apa kayak yang ditempel nggak bayar jadinya Pak, bayar beli 50.000 tuh. Nah, jadi tadi sampai emang tuh sini. mesti nggak tahu tuh kalau yang nempel orang Blora. nggak tahu, saya kan mau ke Bogor mau beli tiket kata saya. Sekarang nggak pakai tiket, beli ini katanya. Beli apa? Yang kayak KTP tuh tadi. Terus gimana ya kata saya, kalau nanti tidak dipakai lagi ya terserah ibu kan nggak bisa kalau beli tiket. Ya udah deh saya beli aja. Terus pas kesini tuh Pak alhamdulillah bisa sampai ke sini kan naik angkotnya cuma 5.000 tadi ke sini. Alhamdulillah saya bisa ke RDAY lagi kata saya bilang suami, kamu di mana sekarang? Ya ngapain daripada di tempat temanku itu, kasihan aku ke RDAY Pak ini kata saya. Kenapa nggak nginep di tempat Pak Gibran? Saya pas di situ diketawain juga sama bapak itu, ya nggak bisa Bu ketemu Pak Gibran, katanya lapor Mas Wapres itu judulnya yang dia tuh Pak, lapor Mas Wapres bisa dibantu katanya. Tapi saya mohon doanya Pak Haji nanti Pak Gibran lunaskan hutang saya. Tepuk tangan dong. Yang Pasien kedua, gak waras. Iya Pak Haji, saya sekarang dibilang gak waras sama teman-teman kan, dia punya, saya punya utang. Gimana ini Mbak? Kok lama banget sih? Nggak terasa udah 5 bulan katanya. Iya, pasti saya bayar. Allah belum kasih rezekinya, tolong didoain lah kata saya gitu Pak. Kamu sekarang mah nggak waras. Udah diam, nggak marah-marah lagi. Biarin saya dibilang nggak waras. Iya. Yang kedua Pak Haji, kan ilmu Pak Haji itu dulunya saya tuh sombong kalau sama suami kan. Sombong? Kalau minta dilayani seperti saya apa nggak mau. sombongnya? Kalau saya diminta dilayani, capek Pak ini Pak, kan saya sombong berarti kan. Saya capek kerja. Jadi suami mintanya apa, ibu nolaknya gimana? Ya minta dilayani itulah Pak. Contohnya? Maksudnya, ya Mak minta dong kata dia. Udahlah capek. Kata saya dulu gitu Pak. Beneran Bu, saya ngomongnya beneran. Terus sekarang jadi Pak suami saya ngomongnya gimana? Suami mintanya gimana mintanya? iya Mak minta dong Mak katanya. Pak saya ini capek kerja gitu Pak. Itu yang membuat saya terjerumus ke kesalahan-kesalahan itu. Udah kemarin yang datang kedua saya untuk minta maaf Pak. Tapi sekarang ganti suami saya Pak. Gini kan saya udah biarin rezeki lancar setiap Jumat kan pulang. Mak tuh nggak capek ke setiap Jumat pulang. Lah gimana mau ngamalin ilmu RDAY kalau aku nggak pulang? Kok suami saya takut Pak sama saya? Saya itu. Gimana? Iya Pak, beneran. Kalau saya di rumah kan waktu saya cuman malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin subuh kan berangkat lagi ke kantin. Saya mendekatin terus. Takut suami saya Pak, kok Mak jadi seperti ini katanya. Ya ini kan ilmunya RDAY, kalau nggak mau nanti nggak lancar loh rezekinya gitu. Jadi Pak saya. ngedeketinnya gimana ngedeketinnya? Ya kayak Bapak Haji suruh tuh.
Beneran Pak, saya ini selama terus Ibu pakai gaya apa deketin suami? Pakai gaya apa? ya yang Pak Haji bilang kalau di rumah kan biasa cuma pakai daster, nggak usah pakai baju-baju gitu. Jadi kalau pas duduk saya dekatin, Pak, kan nggak ada orang betulin dulu Pak. Ih mak nih nggak enak nih sama tetangga. Biarin tetangga, orang bengkelnya nggak usah ditutup gitu, tapi dia tuh takut sama saya. Jadi kemarin ini Jadi Ibu kalau nawarin nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH? iya biarin saya pakai daster gitu. Terus Jadi BH nggak dipakai, celana dalam nggak dipakai? nggak pernah Pak. Kalau nawarin suami? Kalau pulang dari Jumat siang itu kan sampai sore malam. Anaknya udah tidur belum? Katanya kan masih satu yang di rumah tuh. Belum, kata udahlah aku nunggu di sini dulu di terminal, nunggu malam lah sampai rumah kan biasa jam 8 udah mau deket rumah naik motor tuh. Terus ya udahlah enggak apa-apa, tapi udah gitu besoknya lagi suami saya tuh udah lemes lah gitu Pak. Maksudnya tuh jadi dia takut. Takutnya kenapa suami? Kayaknya itulah dibilang saya itu gimana sekarang. Jadi saya tuh pernah sakit hati juga Pak. Ya udahlah diajakin ilmu RDA biar lancar, nggak mau saya nggak pulang. Terus udahlah saya nggak pulang. Ah, ngapa mak? Nanti kamu takut lagi sama aku kan gitu Pak. Bengkelnya bener-bener Pak, nggak ada orang betulin udah 3 minggu kan, sepi bengkelnya. Lagi mana kalau mak di rumah aja, dia nawarinya gitu. Ya. Kalau di rumah nanti aku ngajakin gitu-gitu terus marah pula. Kata Pak Haji kan kalau di rumah ibadahnya gitu juga bisa ibadah kata saya. Sekarang ini yang jadi pertanyaan saya kok jadi ragu ya Pak, nanti kalau saya di rumah gimana anak yang di pondok minta duit minta itu. Kalau menurut Pak Haji yang baik mana, apa saya tetap kerja, apa suami udah nyuruh di rumah saya pulang. Coba Ya, Ibu Pak nggak pakai Wapres celana pasti dalam, masih nggak nonton pakai saya. BH ke kantor Wapres. Harusnya gitu ya Pak, biar lunas hutang langsung kemarin. Beneran, saya dibilang nggak waras karena ke Wapres juga. Tukang ojek aja bingung. Mau masuknya lewat pintu mana Bu nanti? Ya pintu banyak, tinggal saya lapor kata saya gitu. Mau ketemu Pak Wapres gitu. Beneran ada suratnya juga, saya bawa surat dari Wapres itu. Kekurangannya cuma satu, itu surat keterangan dari Mandiri. Kan saya minta data-data itu Pak, tapi nggak ada labelnya Mandiri. Kata Bapak itu, gimana ini petugas mau menyelesaikan Bu, nggak ada datanya Mandiri. Oh iya kok, kenapa dia buat kok nggak ada tulisan Mandiri ya? Ibu minta lagi. Terus saya telepon ke Mandiri, saya bilang Mas kok bikin datanya itu kok nggak ada labelnya Mandiri ya? Itu namanya surat Bu, kalau data ya memang seperti itu. Kata tolong dong dikirim. Ibu ini sebenarnya mau apa sih? Mau dilunasin sama bos, kata saya gitu. Utang saya ini mau dilunasin bos, tapi masih kurang, kata saya gitu Pak. Kalau saya bilang mau ke Wapres, dia takut nanti malah nggak dikasih suratnya. Jadi saya bohong. Ini utang saya mau dilunasin bos, tapi harus jelas gitu. Gimana Pak Haji ya bener kan? Saya bohong tapi biar dapat surat ya. Lebih benar lagi kalau Ibu nggak pakai BH masa dalam ke Enggak lah kantor Pak Haji, kan Wapres. banyak peraturan, harus rapi, harus pakai sepatu. Yang pakai sendal aja memang balik Pak. Saya seumur-umur baru kemarin pakai sepatu. Agak malu-malu sih pakai sepatu, nggak pernah kata orang desa kan. Waktu itu bos saya tuh ngizinin Pak, makanya saya ini kayaknya di sini pulah 3 hari kan. Waktu itu cuman semalam. Bos saya mau izin, terserah bos lah kalau saya mau dipecat nanti mau kemana mak? Mau panggilan Wapres? Bos saya juga gak percaya. Saya tunjukin surat panggilan saya itu, WA itu dari Wapres. Terus habis itu kalau bisa saya mau ke RDAY bos. Jadi saya izinnya agak lama, nggak tahu berapa hari. Diizinin Pak, ini kantin tutup. Anak-anak tentara pada WA, emak kemana sih? Ah udahlah, emak ini ada urusan gitu aja. Saya nggak cerita nanti malah dia bingung, emak ini ada-ada aja gitu.
Jadi saya minta yang tadi Pak, gimana Pak? Saya ini harus di rumah atau masih kerja? Masih kerja. Alhamdulillah. Ibu jadi masih kerja. Iya. Seminggu sekali ibu pulang. Iya Pak, itu Jadi saya ibu kan, kalau pulang paksain, jangan nawarin ke suami, saya nggak setuju. Langsung action, buka daster, masukin. nggak usah tawarin Langsung lagi ya action. Pak. Iya. Langsung Iya. action. Iya Pak. Jadi nanti kan suaminya kejet, langsung telepon ambulan 911. Tolong datang. Suami saya pingsan di selangkangan saya. Nanti kan dibawain tabung gas oksigen, bukan tabung gas LPG. Terus yang terakhir Pak, saya minta maaf ya Pak, karena kondisi waktu itu benar-benar, jadi uang bibitnya saya pakai untuk anak yang di pondok Pak. Apa itu enggak gara-gara itu ya Pak, saya jualan kok sepi? Iya, tapi nggak apa-apa. Pokoknya yang penting ibu besok pulang ke mana? Ke Lurah. ya, ibu kerja lagi. Iya Pak. Nanti Ya. setiap hari libur ibu wajib pulang. Oh iya Pak. Ibu harus nawarin ke suami tercinta. Iya. Karena suami kalau ibu dengar suaranya, suami udah takut. Iya. Makanya ibu nggak usah keluar suara. Langsung aja ya Pak. Ya. Langsung. Ya Pak. Ya. Langsung piting masukin ke dalam. Ya. Ya Pak. Saya mau terima hasil. Ya, Saya terima nggak mau kasih. teori. Saya Ya. maunya langsung action. Oh iya Pak, terima Nah, kasih ya Pak bonus Haji. dari saya buat pulang saya kasih pegangan 500.000. Alhamdulillah ya Allah. Berkat ilmu RDA ya Bu ya. Kalau mau yang besar kaburnya yang kecil dulu ya. Terima kasih Pak Haji. Ini bukan ilmu RDA, namanya senjata makan tuan.